Suami yang baik berpikir bahwa istrinya adalah makmum yang akan dia bawa sampai ke surga, makmum yang akan dia bawa sampai ke surga, sehingga pikirannya akan jadi positif terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, Bapak Kepala Dinas Kesehatan PPKB Bapak Agus. Beliau adalah sahabat saya. Beliau adalah orang yang luar biasa. Bertemu dulu, berkumpul di saya rupiah dulu. Rupa-rupanya kan begini kan. Ada bersama-sama. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Kita ulang lagi. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Itu kalau dibaca bersama-sama. Nanti kalau baca sendiri-sendiri seperti di dalam Al-Quran, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu doa yang dibaca kalau kita satu sistem yang baru, satu komunitas yang baru, atau kita keluar dari komunitas sistem yang lama misalnya. Jadi masuk dan keluar harus baca itu. Ya Allah, masukkan aku ke dalam satu tempat, itu dalam tempat yang baik, penuh dengan kejujuran, penuh dengan amanat, penuh dengan tanggung jawab, dan keluarkan aku waktunya keluar itu dengan posisi yang baik, yang orang bilang dengan husnul khatimah kalau itu kematian. Ya Allah, hanya di sisimu-lah aku akan dapat pertolongan. Tidak ada orang yang kemudian bisa bekerja tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, karena ini hari Jumat, saya ingin hanya menyampaikan, dan ini buat saya sendiri, buat Bapak dan Ibu, pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, ingin saya jabarkan sedikit beberapa hal untuk kita semuanya. Pertama, marilah hati kita dilapangkan. Hati kita harus lapang. Kalau hati kita tidak lapang, itu berbahaya dalam pekerjaan kita. Kedua, dan jangan sekali-kali berpikir banyak orang tidak menerima itu karena masalah pembagian rezeki. Ada tempat basah, ada tempat kering. Sekarang saya akan jadi kering, ada yang tinggi sekarang saya basah. Itu tidak ada lagi sebenarnya mindset seperti itu kalau kita berbicara tentang spiritual nanti. Saya ingin sampaikan bahwa saya kalau ceramah-ceramah di mana-mana itu saya sampaikan Daniel Goleman itu tahun 1990 menyampaikan tentang when smart is dumb. Ketika orang-orang cerdas, ketika orang-orang pintar menjadi dungu. Karena yang ada di pikiran dia itu adalah pikiran masalah rezeki. Apakah selama ini ketika kita sudah disumpah menjadi ASN itu hanya pikiran kita rezeki yang berarti uang. Maka kita yang dikatakan orang berdasi, orang pakai pakaian rapi, jauh lebih dulu daripada orang-orang yang menurut kita di pinggiran sana cari uang itu rendahan menurut kita.
padahal mereka menjadi orang mulia karena bekerja dengan halal dan dapat segalanya. Kita ini sudah luar biasa diberikan oleh pemerintah dengan gaji yang sudah jelas, dengan aturan yang sudah jelas. Maka jangan sekali-kali berpikiran tentang itu. Pertama, niatkan, lapangkan dulu bahwa semua rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau berpikir adu palang, ya, adu palang, dia tidak pernah berpikir bagaimana dia bekerja baik. Yang dia pikirkan adalah adu palang. Padahal dia termasuk orang-orang yang cerdas. When smart is dumb. Ketika orang-orang cerdas menjadi dulu dan lupa terhadap spiritual dirinya tentang kecerdasan akhirat, itu nanti kita akan jelaskan. Kepada yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan dulu, ini buat refresh kita dulu. Rasulullah itu pernah menyatakan kepada Abu Dzar, dan itu hakikatnya buat kita semuanya. Beliau menyatakan begini, innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamah hisbun wa nadamah illa man afadaha bihaqqiha wa addan ladzi alaihi fiha. Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Dzar itu semua kekuasaan, jabatan, sekarang kita sandang perak, fungsional kita, struktural maupun fungsional kita itu semua adalah amanah. Jangan pernah selama ini mungkin kita menganggap itu adalah rezeki dari Allah, ketentuan usaha saya, ikhtiar saya. Jangan pernah selama itu berpikiran seperti itu lagi. Ini adalah amanat. Amanat itu akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau pikiran kita akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah, maka urusan rezeki itu menjadi kecil, pembagian rezeki itu menjadi kecil. Wa inna yaumal qiyamah hisbun wa nadamah. Nanti di hari kiamat amanat yang dibebankan akan menjadi hal yang menghinakan dan penyesalan luar biasa bagi seorang hamba. Akan menjadi hal yang menghinakan dan penyesalan yang luar biasa saat punya kekuasaan dan jabatan apapun, pangkat apapun, kepala, prasubatnya, sampai pegawainya, semua punya peran. Itu amanah yang nanti akan bisa menjadi hal yang menghinakan dan akan menjadi hal penyesalan yang luar biasa. Ingat, ini sabda Rasulullah. Kita selalu bersalawat kepada Rasulullah agar kita paham apa yang kita amanatkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu refresh dulu. Bapak dan Ibu, saya sudah 2 kali ikut pelantikan pengukuhan pengambilan sumpah di bandara, lalu kemudian di gedung Korpri. Ngeri Pak, ngeri. Saat Al-Quran kita coba diangkat itu bukan main-main itu. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan menggunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan luar biasa itu, nangis. Makanya orang-orang zaman dahulu itu tidak mau begitu-begitu, takut, tidak buta, karena akan menjadi sebuah penyesalan dan kehinaan pada saat menjabat itu. Pernahkah kita berpikir selama ini dari 3A, 3B, 3C yang kita naik pangkat, rezeki yang banyak, uang yang banyak, itu yang ada di bangsa kita sekarang ini? Tidak pernahkah kita kemudian membayangkan bahwa itu saat 3A, saat 3B, saat menjabat ini, saat menjabat ini akan dihisab oleh, dan berapa banyak nanti orang yang kemudian akan menyesal di akhirat dan menjadi kehinaan saat itu. Umar bin Khattab itu sampai mengatakan begini, hebatnya Umar bin Khattab, nanti di akhirat jangankan persoalan sesama manusia, imam dan makmum tadi, hatta seekor kuda pun terperosok karena infrastruktur jalan yang tidak baik yang dipimpin oleh seseorang akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Apa itu, Bu? Kalau kita berpikir itu habis tuh masalah uang, saya kok tidak dapat pembagian, kok tidak dapat duit, tak lebur ya, tak itu sebenarnya. Masya Allah, selama itu kita cuma berpikir seperti itu, sah-sah saja itu karena dunia itu memang manis, fulus itu memang manis.
tetapi paling tidak yakinlah bahwa rezeki itu sudah ditentukan Allah, tidak akan luput, tidak akan salah, kecuali nanti ada yang tidak baik, pengambilan hak dan sebagainya. Itu kezaliman, boleh kita bicara sharing yang baik. Tapi kalau mindset berpikir kita tidak menjadikan ini sebagai amanat, habis kita kerjanya di hadapan Allah. Tidak ada nilai. Kalau bapak dan ibu beralasan saya mencari nafkah untuk menafkahi keluarga, bukan itu jihad itu. Jihad salah satunya adalah mencari nafkah. Tapi jihadnya orang baik adalah ketika seorang istri kemudian mengantar suaminya mengatakan, "Mas, lebih baik aku puasa daripada engkau membawa harta yang subhat apalagi yang haram kepada istri dan anak-anakmu di rumah ini." Adakah sekarang istri yang begitu? Banyak yang tidak begitu atau banyak yang begitu? Makanya kemarin saya juga dimintai tausiah di KPK, yang bagian KPK itu bagian KPK tentang peran istri terhadap korupsi seorang suami. Iya, bagus itu istri itu bisa jadi surganya suami, tapi bisa juga nerakanya juga suami. Saya bilang itu, apa yang terjadi itu suaminya sudah jujur baik apa adanya, nerimo di kantor, tapi kemudian dia tetangganya sudah dapat mobil, baru 6 tahun sudah dapat mobil, suaminya sudah 10 tahun tidak dapat apa-apa, sepeda motor aja masih kredit ya. Apa yang terjadi? Saya bilang, "Mas, aku 25 tahun dia adalah 15 tahun dia kena kredit gitu." Siapa yang menjadi setan di situ? Istri. Ingat, sekali lagi ingat, Bapak dan Ibu, ini mengingatkan pada saya sendiri karena saya juga bagian dari ASN birokrasi juga. Di mana-mana sama, tidak ada kementerian apapun sama semuanya. Jangan kemudian kementerian ini, ya, kementerian ini sama semua sebenarnya, sama manusianya, sama butuh-butuh tulus itu. Tetapi kadang-kadang yang harus kita tekankan adalah ini adalah amanat yang akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pikirannya mulai sekarang dirubah, ya. Jadi masuk dan keluar harus dalam keadaan lapang, dan ini adalah amanat yang dibebankan Allah kepada kita yang nanti akan digital, akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dari Golongan itu tahun 90 yang menyatakan tentang kecerdasan emosi, ya, yang menyatakan bahwa ada banyak orang pintar kemudian menjadi dungu karena perilakunya kalah dengan cara berpikir orang-orang biasa rendah, karena mereka berpikir tentang nasibnya akhirat. Kadang-kadang siapa diri kita ini jauh lebih baik, sudah nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan hanya pekerjaan-pekerjaan kita sudah enak, tidak kepanasan, tidak sampai begini, kita sudah diberikan rezeki oleh Allah. Sementara saudara kita itu yang di pinggir jalan itu, yang kita anggap rendahan itu, ternyata bisa jauh lebih mulia dari Allah. Maka itulah kemudian disebutkan dalam Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kita ini punya amanat, berdoa kepada Allah, masukkan dalam keadaan kebaikan. Sangat penting sekali. Surga itu tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang hatinya kotor, penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam. Kalau kita ingin selamat nanti di akhirat, sendiri-sendiri, Allah tidak akan memasukkan orang yang hatinya masih dendam, masih benci, masih iri, masih mangga besar. Ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, memaafkan itu memang berat, tapi memaafkan itu luar biasa pahalanya, unlimited. Ada 3 amalan yang unlimited. Umatnya Nabi Muhammad ini dengan keterbatasan umur, akmal ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu ma yajuzu dzalik, umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Lalu yang lebih dari 70 tahun itu ada tapi sedikit. Itu amalnya tidak akan cukup kalau dihitung itu. Orang zaman dahulu saja di Bani Israel itu 400 tahun dia berbuat baik tanpa pakai dosa. Ternyata ketika ditimbang nikmatnya hanya sama dengan nikmat mata saja. Kalau ibu dan bapak ini kemudian mencoba menghitung nikmat Allah sedikit aja, sekarang coba pejamkan mata, pura-pura hari ini buta, pura-pura hari ini buta terus, seolah-olah buta. Apa yang terjadi?
Apakah ibu akan masih bertengkar dengan saudara, dengan ibu kasih, ibu kabin, ibu kepala, hanya persoalan itu? Dan apalagi cuma uang urusan 100.000, 200.000, kalau keluarga itu sudah tidak ada. Hari ini kita akan berpikir, Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada satu komunitas kalau di komunitas itu saling bermusuh-musuhan. Kita tidak jadi keluarga, padahal harusnya membangun masuk dan keluar yang bagus itu dengan satu keluarga. Tetapi sayangnya banyak di antara kita yang berpikir egois masing-masing, sehingga apa yang terjadi? Rahmat Allah tidak akan pernah turun kepada satu komunitas, satu tempat. Maka oleh karena ini, sekarang ini kita baru punya nakoda yang baru, punya beberapa mu'allimin yang baru. Kalau di kapal itu ya, ABK siap ABK positif, berpikir positif. Sudah ada imam, mulai sekarang bersikap. Orang yang punya kecerdasan itu sudahlah, yang lalu dia berlalu. Tidak usah hatinya kemudian dongkol, karena memaafkan itu adalah nilainya unlimited. 3 amalan yang kemudian unlimited: 1 puasa, yang kedua memaafkan, yang ketiga sabar. Inilah amalan yang bisa memaafkan umat-umat terdahulu, walaupun kita umurnya cuma berapa tahun, tapi unlimited. Innamal yuwaffas-sabirun ajrahum bighairi hisab. Siapa orang yang kemudian dia punya kesabaran yang tinggi, maka dia pahalanya unlimited. Nanti akan kita bahas secara lebih dalam tentang kesabaran dalam bekerja. Bapak Ibu sekalian, jadi kita satu keluarga ya. Mulai sekarang sudah punya nakoda, punya mu'allimin yang baru. Maka pikiran kita positif. Yang lalu jadikan pelajaran, cukup jadikan spion saja. Kalau orang itu punya semacam asumsi tentang spion dan kaca besar, kalau bapak ibu naik mobil, jangan terlalu fokus kepada spion masa lalu. Spion itu kecil apa besar? Kecil. Jadikan pelajaran saja. Tetapi yang fokus sekarang adalah di depan kita. Jadi kita naik mobil itu ke depan fokusnya. Masa lalu kita lihat sedikit-sedikit saja sebagai sebuah pelajaran. Masa lalu kita lihat sedikit-sedikit untuk kepentingan pelajaran. Oh begini, niat yang baru, lapang dada, saya anggap kekeluargaan, saya ingin bersihkan mulai sekarang. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi iri hati di antara kita. Bekerja kemudian sesuai dengan aturan dan kebijakan hasil musyawarah bersama. Bapak dan Ibu sekalian, hebatnya Rasulullah membentuk sebuah keluarga itu. Beliau menyatakan, andaikan Rasulullah langsung minta petunjuk kepada Allah, beliau lakukan. Tapi Rasulullah musyawarah dalam strategi perang Uhud, walaupun pada akhirnya itu kalah. Rasulullah kemudian mencoba, ini mau di luar Madinah atau di dalam Madinah kita bertahan. Semua menyepakati di luar. Jadi kalaupun kalah, semua sama-sama tahu. Tidak memaksakan diri, hasil keputusan bersama, hasil musyawarah bersama. Jadi mulai start, karena ini juga sudah ada merger, sudah ada kemudian di sini disatukan, ada yang keluar, tetap ada silaturahim, maka kita bangun bahwa ada pimpinan kita yang bertanggung jawab. Menjadi seorang imam itu penting. Saya di YouTube yang saya sampaikan itu menyatakan begini, ini dalam konteks keluarga, istri dan suami. Selama ini suami berpandangan bahwa istrinya adalah pembantu rumahnya. Siapa yang ngurus rumah, mencuci, memasak, itu istrinya. Semua yang bersihkan itu istrinya. Kalau selama ini seorang suami berpikir bahwa istrinya adalah sama seperti pembantu, tidak akan ada keajaiban-keajaiban dalam rumah tangga. Suami yang baik berpikir bahwa istrinya adalah makmum yang akan dia bawa sampai ke surga, makmum yang akan dia bawa sampai ke surga, sehingga pikirannya akan jadi positif terus, akan jadi betul-betul mendidik dia, mengenal mereka, mengikuti mereka untuk kemudian ikut kepada suaminya. Istri yang baik berasumsi suaminya bukan cuma pencari uang, bukan menjadi ATM buat dirinya, mas cari uang yang banyak buat aku. Selama ini banyak istri yang seperti itu.
Bagian dari itu sesungguhnya adalah istri yang baik adalah mengasumsikan bahwa suaminya adalah imam yang harus dia taati untuk dia bisa menjadi penghuni surga. Kalau itu dilakukan dan kita berasumsi bahwa Dinas Kesehatan P2KB ini menjadi keluarga besar, insya Allah di tahun yang baru ini kita akan menjadi yang lebih baik. Kita lakukan spion-spion kecil itu masa lalu sudah cukup buat pelajaran kita yang nanti akan menjadi penyesalan, yang akan jadi menghinakan di akhirat itu gara-gara amanat yang kemudian tidak kita lakukan dan jalankan. Padahal kita bersumpah demi Allah, berapa kali sudah ASN itu dikukuhkan dengan sumpah itu. Ngeri nanti di akhirat. When smart is done, saat orang-orang cerdas seperti kita ini menjadi gugur karena perilaku kita yang tidak siap tentang akhirat. Harus jadikan keluarga siap, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi benci. Bersihkan Bapak mulai sekarang. Bismillah berdoa Rabbi adina mulai siti, ya, masuk dengan baik, keluar dengan bagus, ya teruslah. Kita harus sudah umur 40 tahun. Kalau Bapak berpikir tentang 3C, 3D, 4B, sesungguhnya di dalam Al-Quran justru umur 40 tahun sudah siap-siap. Umur 50 tahun itu sudah lebih siap-siap lagi. Sudah mengikuti lagi, berpikir apakah amalku lebih banyak kebaikannya atau keburukannya. Itu tidak pernah dipikirkan. Kenapa kita tertipu dengan itu? Selama ini kita berpikir apa persyaratannya bisa naik pangkat menjadi 4B, apa persyaratannya saya dapat uang yang lebih banyak. Tidak pernahkah kita berpikir umur saya sekarang berapa, apakah sudah banyak kebaikan atau justru kejelekan selama saya menjabat atau selama saya berada di ASN. Berapa kali saya sudah mengambil hak orang lain, berapa kali saya sudah potong hak orang lain, berapa kali sudah menyakiti teman sendiri dan mendolimi teman sendiri, saling bermusuh-musuhan. Kapan pernah berpikir tentang itu? Gak ada yang berpikir tentang itu. Padahal nanti di akhirat, hadirin yang dirahmati Allah, padahal nanti di akhirat penyesalan luar biasa ini. Tidak hanya nanti akan dihisab di akhirat. Orang yang sudah bermusuh-musuhan dalam sistem itu, orang yang tidak ada, selain tidak akan diberikan rahmat di tempat itu karena permusuhan, secara pribadi Allah akan memberikan ampunan tiap hari Senin dan Kamis, ditunda, dipending oleh Allah. Hari ini akan aku berikan kepada hamba-hamba yang taat ampunan, kata Allah. Tapi tunggu, jangan kasih orang yang masih bermusuh-musuhan. Baru menyesal setelah dihisab di akhirat. Kenapa saya masuk dalam sebuah sistem yang membuat saya hatinya sakit dan bermusuh-musuhan, sehingga tidak hanya rahmat Allah yang tidak diberikan, ampunan secara pribadi pun kemudian dipending oleh Allah gara-gara hati kita tidak seperti keluarga. Siap? Memasuki dunia baru. Dari DP3AKB sekarang jadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sudah punya nakoda baru. Ini sesuatu yang bagus. Artinya sudahlah, masalah itu sudah, sekarang baru, sekarang kabinetnya baru, sekarang baru. Yang lama-lama kan sudah selesai. Sudah selesai. Jangan kemudian cari masalah yang baru, jangan. Usahakan seperti doa kita di awal tadi, masukkan dengan penuh kejujuran dan kebaikan. Nanti kalau sudah waktunya keluar dengan penuh kebaikan, dan Allah pasti akan menolong kita. Kalau itu dilakukan, insya Allah kita semua menjadi keluarga yang baik, ya. Ibu dan Bapak ingat bahwa uang 1.000 rupiah pun itu akan dihisab oleh Allah. Saya kalau sama teman-teman itu ngeri, ya benar. Pamilu anak buahnya, ya. Pamilu anak buahnya. Tapi kata teman saya, iya, hari akan uang subhat. Pamilu kapil. Mas kira anak buah selama dia birokrasi di ASN itu. Kapan
tapi musuh malaikat sana yang melo kan, melo. Dia nakal, ketika kabin kasih kepala itu bisa lebih katakannya lebih banyak lagi ya. Tapi inilah pentingnya. Kalau kita berpikir bahwa ini amanat, tidak akan begitu. Kebersamaan. Selama ini terjadinya permusuhan, kenapa? Karena konon kabarnya yang saya tahu, pembagiannya tidak rata. Tanggung jawab besar untuk berlaku adil. Adil itu masalahnya. Nanti kalau sudah enak semuanya, mikirkan Umar bin Khattab itu sampai kemudian penerusnya itu berpikir, enggak, kami dibuat sulit oleh engkau Umar. Gimana? Bawa beras saja untuk rakyatmu, kamu sendiri, karena memang ada tanggung jawab. Tidak ada sekarang pemimpin begini. Jauh. Artinya tidak harus kemudian Pak Bupati kemudian bawa uang ke rakyat, bawa beras, bukan. Hati-hati. Sekelas kuda pun terperosok karena infrastruktur yang dibangun salah, itu dipikirkan. Maka saya sempat kemudian bercanda sama teman-teman di Indonesia, Pak Kepala itu harus mikir ibu bapak kabinnya sudah sejahtera belum? Bukan dan kasih kayak mikirkan kasihnya mikirkan anak buah itu bagus. Nah sekarang ini ada saya mikirkan rugi. Tidak bisa. Kalau itu yang terjadi, tidak ada sudah semuanya tidak menjalankan amanat dengan baik. Terus mana lagi keluarganya? Kekeluargaan model apa itu dari Hongkong? Tidak ada kekeluargaan itu harus ini ada ini silakan, ini diapakan, ayo bareng-bareng. Itu kan luar biasa, tidak akan ada kecemburuan. Ini begini, maksudnya terus gimana kan ini anaknya? Ya sudah, ini sudah bareng. Luar biasa. Cepat Abi ya. Itu bahaya. Ingat ibu, dihisap. Makanya sampai di dalam hadis itu disebutkan orang miskin yang baik itu lebih awal masuknya dari orang kaya yang baik. Cuma ngantri setengah hari, tapi setengah harinya perhitungan akhirat 500 tahun. Tidak bisa dibayangkan Bapak, 500 tahun. Kita hidup saja 60 tahun, 70 tahun sudah lelah juga. Iya Bapak, sekarang kalau kehausan tinggal minum es. Kalau kepanasan tinggal cari ke ATM bukan ambil uang ya, karena di ATM dingin juga. Artinya masih kita bisa dingin, bisa minum. Tapi kalau nunggu di akhirat itu 500 tahun, yang miskin, yang baik masuk sudah 500 tahun yang lalu, yang kaya yang baik baru masuk. Kenapa? Karena hisab uangnya, hisab hartanya jauh lebih ringan. Yang miskin, apa yang mau dihisab oleh mereka yang kita anggap rendah, ternyata masuk lebih awal surganya. Apa yang mau dihisab? Sehari saja berpikir dapat 20.000, 30.000 dengan kerja keras itu. Tapi coba Bapak dan Ibu, kerja, tidak kerja, tidur, gak tidur, itu masih dibayar. Terutama saya ini penyuluh, merasakan. Bukan menyindir sama-sama penyuluh kami. Ini lagi adalah kode baru. Iya, penyuluh itu enak kemana-mana. Tapi banyak waktunya juga kalau mau istirahat. Nanti penghasilannya kok sama. Ada yang lihat atau enggak? Itu dipikir juga. Enak, yang masuk jam setengah 8, jam 8, nanti keluar jam 4. Penyuluh, kumpul paling berapa waktu? Di situ letaknya hati-hatinya kita. Uang yang sudah diterima oleh Allah, dari Allah itu kepada kita. Karena kita bersyukur kepada Allah. Dan kita pergi. Kalau Umar bin Khattab itu lagi-lagi Umar bin Abdul Aziz, apalagi nanti Umar bin Khattab itu berpikir, saya tidak tidur siang karena ini mengambil hak makmum saya, hak rakyat saya. Banyak urusan yang akan lapor kepada saya. Tapi kalau saya tidur malam, maka itu mengambil hak saya dengan Tuhan. Apa tidak hebat? Tidak ada orang seperti Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz itu memimpin selama 2 tahun setengah saja. 2 tahun setengah, tapi sudah tidak ada orang miskin. Orang yang tidak cerdas secara emosional bekerja sebagai seorang ASN. Peduli. Itu yang dilakukan. Hatta kemudian dalam hadis qudsi itu disebutkan bahwa nanti di akhirat Allah akan bertanya kepada seorang hamba,
kenapa engkau tidak menjengukku pada saat aku sakit? Tuhan, engkau adalah raja di raja, tidak mungkin sakit. Lalu kemudian Tuhan menyatakan, pada saat si fulan sakit, kamu tahu dan itu adalah teman kamu dan sahabat kamu biarkan tidak jenguk, padahal ada aku di situ kamu, ada pahala yang menunggumu, tapi karena egomu dan kebencianmu, kamu tidak jadi untuk menjenguk. Tuhan pun bertanya, kenapa kau tidak kasih aku makan? Padahal waktu itu aku lapar. Tuhan, kau adalah raja di raja, tidak mungkin kau kelaparan. Lalu Tuhan menjawab, tidak ingatkah ketika si fulan itu lapar dan kau biarkan? Tidak ingatkah ketika anak buahmu, tidak ingatkah ketika bukasmu, tidak ingatkah ketika bukasimu butuh kepada kamu, tapi kau tidak peduli? Apa yang terjadi? Tuhan tidak memberikan pahala di situ. Orang yang cerdas emosinya selalu peduli. Kalau keluarga yang baik, pimpinan selalu peduli. Begitu juga anak buah. Dalam konteks keagamaan disebutkan akan satu sistem komunitas yang baik, pimpinannya selalu mendoakan. Saya diberi sebuah amanat, saya doakan mudah-mudahan menjadi sejahtera, sudah menjadi baik. Begitu sebaliknya, ketika seorang makmum juga selalu mendoakan pimpinannya. Kalau pimpinan dan anak buah selalu mendoakan, berarti itu sesuatu yang baik buat kita. Sabar. Lalu yang kedua adalah kepedulian. Konten, tidak berbicara mulut-mulut dan juga tidak terlalu merendahkan. Bapak dan Ibu, kalau berbicara, berkomunikasi, jangan mulut-mulut, tetapi juga jangan merendah-rendah. Itulah orang yang punya kecerdasan emosional. Kecerdasan spiritual ditandai pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Semua yang kita miliki ini adalah asalnya dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Yang kedua, selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dan yang terakhir adalah jangan pernah melupakan Allah dalam setiap apa yang kita lakukan. Kita tidak perlu se ekstrim.